Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfia Ananda. Kali ini saya akan membahas materi dasar pajak, ketentuan umum pajak, NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Sistem perpajakan banyak diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Undang-Undang Perpajakan baru. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Ini sudah dalam undang-undang segini banyaknya, kenapa masih sampai diatur ke undang-undang segitu banyaknya? Ya, tujuannya ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Pemungutan pajak yang sangat ribet dengan adanya undang-undang tersebut, maka akan lebih efisiensi pemungutannya. Jika pemungutan pajak lebih efisien, maka orang-orang lebih mudah dalam melaporkan pajak. Ketika lapor pajak sudah mulai mudah, kemungkinan orang-orang mau bayar pajak. Kenapa sih orang-orang gak mau bayar pajak? Karena ribet, tapi karena sekarang sudah mulai mudah dan semuanya serba online, harapannya seluruh rakyat Indonesia mau bayar pajak dengan tepat waktu dan juga untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, juga untuk adanya kepastian hukum dan juga adanya keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, untuk meningkatkan penerapan prinsip self-assessment. Pemerintah tuh lagi menggiatkan atau membuat sistem self-assessment ini supaya bisa diterapkan di seluruh lapisan warga negara Indonesia atau masyarakat. Dengan adanya self-assessment ini, ya kita berarti harus melaporkan atau mengecek ke diri kita sendiri, kita punya harta apa saja. Ya, karena kan yang tahu harta kita ya diri kita sendiri. Setelah kita cek, baru kita laporkan. Nah, untuk menumbuhkan hal tersebut yang pemerintah rasanya agak sulit. Kenapa diciptakannya self-assessment ini? Ya karena yang tahu harta kita hanya diri kita sendiri. Makanya kita laporkan apa yang kita miliki. Jadi seberapa banyak harta yang kita punya, maka laporkanlah. Dan selanjutnya ada perbedaan wajib pajak dan subjek pajak. Wajib pajak itu adalah pribadi ataupun badan yang sudah pasti harus bayar pajak, sudah ada haknya atau kewajibannya. Dan kalau subjek pajak itu belum berlaku pajaknya, karena belum ditemukan objek pajak. Setelah objek pajaknya ketemu, barulah naik levelnya menjadi wajib pajak, sehingga dia harus bayar pajak. Nah, selanjutnya ada perbedaan tahun pajak dan masa pajak. Tahun pajak itu adalah jangka waktu 1 tahun kalender, dari Januari sampai Desember. Dan masa pajak adalah waktu yang diberikan bagi si WP, wajib pajak, untuk melapor pajak. Biasanya waktunya itu 1 bulan sampai maksimal 3 bulan. Oke, selanjutnya ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP itu kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar sebagai orang yang wajib membayar pajak. Dan yang wajib membayar pajak adalah orang yang sudah berpenghasilan. Nah, selanjutnya ada NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Kalau ini untuk pengusaha juga harus punya nomornya. Namun ada istilahnya pengusaha kecil. Nah, kalau pengusaha kecil ini omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar.
Nah, itu boleh kok gak punya NPWP. Dan selanjutnya ada SPT, Surat Pemberitahuan. Muncullah SPT bagi kamu yang sudah punya NPWP. Biasanya SPT itu muncul di awal tahun Januari, Februari, itu muncul SPT atas penghasilan kamu di tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2020 kamu sudah bekerja selama setahun. Dari Januari sampai Desember 2020 atau dari Oktober sampai Desember. 3 bulan sudah bekerja. Nah, kita bayar atau kita lapor SPT kita di bulan Januari tersebut di tahun 2021 karena batas waktu pelaporannya itu 3 bulan. SPT PPH ya pajak penghasilan 3 bulan. Nah, terdapat 2 jenis PSPT masa dan SPT tahunan. Kalau SPT masa itu SPT masa PPH dan SPT masa PPN itu pajak pertambahan nilai. Kalau yang SPT PPH-nya, SPT dapat terbentuk formulir atau dokumen, jadi sifatnya tuh surat pemberitahuan. Isinya seperti penghasilan kamu sekian, kamu harus bayar pajak sekian. Jadi kita dikasih tahu sama pemerintah harus bayar pajak sekian. Setelah kita dapat SPT, kita laporkan SPT tersebut. Kalau gak lapor SPT, kita akan kena sanksi. Sanksi keterlambatan lapor SPT sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan WP badan atau perusahaan, 100.000 untuk SPT tahunan OP atau orang pribadi. Harus tepat waktulah ya, jangan sampai kita telat lapor SPT. Setelah kita ada SPT, lalu muncullah SSP, Surat Setoran Pajak. Dan ini adalah bukti pembayaran atau penyerahan pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain kas negara. Nah, setelah muncul SSP, muncul lagi Surat Ketetapan Pajak SKP. Biasanya ini surat ketetapan pajak kurang bayar atau lebih bayar. Kalau surat ketetapan pajak kurang bayar berarti kamu bayar pajaknya kurang. Kalau surat ketetapan pajak lebih bayar berarti kamu kelebihan bayarnya, seperti itu. Dan yang terakhir ada surat tagihan pajak STP. Kalau sudah muncul surat tagihan pajak, berarti kamu sudah dikasih SPT nih di awal, tapi kamu gak lapor. Harusnya kamu bayar pajak, tapi kamu gak bayar pajak. Nah, muncullah surat tagihan pajak. Harus bayar pajak tepat waktu ya, teman-teman. Oke, itulah tadi terkait ketentuan umum pajak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life.